Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Ketemu lagi bareng saya, Juju dan Dini and Juju. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, sehat-sehat terus. Nah, aku mau nanya ke Mbak Juju. Apa? Mbak Juju melahirkan anak Mbak Juju dulu tuh sesar atau normal? Masa kamu nggak tahu? Ya sesar lah. Oke, Iya, operasi sesar. ya Mbak Juju? Iya, operasi sekso. Jadi banyak nih kan perdebatan netizen, ibu-ibu bahkan di kalangan ibu-ibu Mbak Ju, yang mereka tuh debatin yang melahirkan sesar dan normal. Jadi intinya itu sebenarnya ada perdebatan yang nggak pernah selesai diperdebatkan, masalah motherhood ya, masalah tentang ibu keibuan. Ada tentang Ibu melahirkan bekerja. normal dan sesar, normal versus sesar, ibu Iya. bekerja versus ibu yang tidak Rumah bekerja. tangga, ibu yang tidak bekerja. Terus melahirkan melahirkan, sesar, menyusui. dan tidak menyusui. Iya, yang menyusui, bahkan menyusui itu ada dua lagi Mbak Ju. Menyusui yang direct Iya, breastfeeding dengan yang diasih, pumping. yang di ada. pumping, kayak gitu. Dan itu perdebatannya nggak pernah selesai kalau membahas tentang ibu yang melahirkan normal atau sesar. Ada yang bilang kalau melahirkan secara sesar itu kayak nggak jadi ibu gitu. Iya, karena belum nggak ngerasain sah sakitnya, gitu. Belum Nggak sama seperti sempurna. yang normal. Iya. Iya. Padahal nih ya, kalau saya kasih tahu ya, karena saya pengalamannya kan sesar. Orang yang melahirkan sesar pun juga punya tantangannya sendiri. Betul. Dan itu punya beratnya sendiri gitu loh. Iya. Ya nggak segampang yang kita pikirkan bahwa lahiran sesar nggak sakit, tahu-tahu udah keluar aja bayinya, nggak seperti itu. Tuh ada yang Mbak Ju. Juga Pengalaman saya sendiri ya Din ya, itu sebelum masuk ke ruang operasi rasanya kayak mau dibunuh, tau nggak? karena Ya karena takut. oke. Karena itu kan operasi Selesai. besar kan, perutnya mau dibelah Perutnya gitu mau kan. dibuka. Terus saya bilang ke dokter, ya dok, tolong jangan tunjukkan alat-alat operasinya karena saya takut. Oke. Oh iya mbak, gitu, santai dokter ya. Begitu saya masuk ke ruang operasi kan didorong ya, kita udah tiduran, didorong gitu. Saya Saya udah di ini belum? bius belum. Saya lihat alat-alatnya tuh semeja Din. Itu ada pisau, ada gunting, ada penjepit, takut. ada macam-macam. Wah makin takut, udah rasanya mau dieksekusi pokoknya. Terus Dan setelah operasi dan selama masa operasi itu dokternya tuh bercanda, dokternya tuh dengerin Didi Kempot, tau nggak? Dokternya dengerin campur sari, coba ini kita udah kayak orang, aduh. waktu itu belum Mau diapain ini ya, nih? belum zamannya Nela Karisma. Nela Karisma. Coba udah zamannya itu. Iya mungkin. Pasti. Kan udah zamannya Nela Karisma. Udah, juga udah. waktu itu, Oke. tahun 2008 ya. Terus aku juga baca ya Mbak Ju di Instagram gitu-gitu kan, aku suka nge-follow ibu-ibu gitu kan di situ. Itu juga ngedebatin tentang yang melahirkan secara sesar dan normal gitu. Iya. Gitu. Kasusnya memang macam-macam, termasuk dokter saya waktu itu juga bilang, kenapa sekarang banyak banget perempuan yang melahirkan sesar. Zaman dulu itu tingkat kematian ibu dan anak tuh tinggi. Iya. Tapi sejak mulai ada sesar, Operasi, mulai banyak operasi sesar, itu mulai Bisa berkurang. turun angkanya. Turun angka kematian ibu dan anak. Dan juga pada saat saya keluar dari ruang operasi itu belum selesai masalah. Anak keluar itu Iya. bukan berarti kelar. Selesai, Enggak. kelar masalah. Enggak, malah Ada justru malah justru obat biusnya hilang dan itu luar biasa Rasanya dong. kayak dipukulin orang sekampung aja. Iya, kayak disilet-silet dong perut gue. Oh ya? Iya, rasanya kayak gitu. Tapi nggak cuman yang melahirkan sesar aja yang luar biasa perjuangannya ya Iya, Mbak Ju. iya. Justru yang normal Justru itu juga yang normal, yang paling kita akui luar biasa. Iya, karena sakitnya itu Kayak seluruh sakit di seluruh dunia dijadiin satu, itu katanya orang melahirkan normal. iya betul. Terus aku juga pernah lihat di YouTube yang gentle birth itu Mbak Ju. Iya, Itu kan juga normal yang di kolam itu kayak aku ngebayangin sakitnya, ya Allah, sampai merinding ngeliatnya. Iya kan, kalau yang melahirkan normal kan sampai nyakarin suaminya, nyakarin bidannya. Nah,
atau siapa? Bedanya sama gentle birth tuh enggak, dia kan diajarin juga sama hypno Iya, breathing, nafas gitu-gitulah. Iya. Gitu-gitu ada dulanya. Sendiri, kan? Ada dulanya juga yang ngebantuin buat dia delivery si babynya kayak gitu-gitu. Terus selain yang melahirkan sesar dan melahirkan normal, ada juga yang nggak selesai debatnya aja. Setelah melahirkan, iya, menyusui itu ada yang nggak keluar air susunya, terus akhirnya langsung disusuin pakai susu sapi, susu formula. Ada yang mancur-mancur kebanyakan asinya, iya, akhirnya sampai kulkasnya sampai penuh gitu. Terus ada juga yang dia pertamanya lancar, terus tiba-tiba mati tisu iya namanya, yang berhenti itu akhirnya dia nggak bisa gitu, atau bisa tapi bisanya dipompa. Kalau misalnya direct itu anaknya udah nggak mau karena kelamaan misalnya kayak gitu. Itu tuh juga jadi perdebatan lagi. Ntar netizen tuh kalau misalnya ada ibu-ibu yang posting kayak gitu, ada yang nyinyir gitu kan. Padahal sebenarnya sama-sama perjuangannya itu, baik yang menyusui maupun tidak menyusui itu kan karena faktor kesehatan juga biasanya ya, dan faktor psikologi. Sama kayak melahirkan normal dan sesar, itu juga faktor kesehatan. Gak semua orang melahirkan sesar tanpa alasan ya. Gak semua orang, bahkan hampir semua orang melahirkan sesar karena alasan tertentu. Iya, misalnya kesehatan biasanya. Dia matanya minusnya banyak ya Mbak Ju. Jadi kalau misalnya dia normal itu membahayakan bisa buta gitu. Betul. Atau kayak kasus saya, panggulnya sempit. Tadi aku nggak percaya loh, Din. Aku nggak percaya waktu dokternya bilang ini panggulnya sempit Bu gitu, nggak bisa normal, saya nggak berani gitu dokternya. Nggak bisa Dok, saya kan udah senam hamil, udah siapin semuanya segala gitu. Macam. Terus kalau nggak percaya silakan foto radiologi kata dokternya. Terus di foto radiologi beneran hasilnya dihitung diameter kepala bayi, diameter lubang panggul. Jadi panggul itu nggak sama dengan pinggul yang kita lihat di luar yang kelihatannya lebar. Panggul tuh lubang yang ada di dalam gitu, jadi nggak bisa dilihat dari luar. Dan itu nggak masuk kepalanya. Itu bisa menyebabkan kemacetan pada saat bayinya lahir. Dan kalau macet, ya bahaya di bayinya, pasti bayi bisa keracunan ketuban, kehabisan oksigen, kelilit tali pusat. Jadi memang banyak faktor, salah satunya adalah kesehatan itu yang baju panggul sempit, terus mata minus, darah tinggi misalnya ibunya punya darah tinggi gitu-gitu. Jadi memang tidak bisa di judge semuanya kalau orang yang melahirkan sesar itu milih enaknya aja gitu. Biar nggak sakit tiba-tiba anaknya keluar gitu. Padahal ya sakit juga, gila. Sakit juga, semuanya sakit. Recovery-nya malah lebih lama yang sesar. Yang normal memang sakitnya luar biasa, tapi setelah bayinya keluar katanya itu udah langsung kayak hilang sakitnya. Sakit lagi pada saat dijahit. Kamu yang belum punya anak pasti ngeri yang ngebayangin. Aku ngeliat gitu. Aku ngeliat gitu loh baju. Malah ada di gunting loh Din, kalau normal itu biar sobeknya rapih katanya. Ada juga yang tanpa guntingan gitu baju. Jadi dia udah senamnya luar biasa dan seterusnya persiapannya kayak gitu-gitu. Tapi meskipun senamnya luar biasa, persiapannya luar biasa, kalau misalnya hari H ada sesuatu yang menghalangi untuk tidak digunting, itu yang dia harus digunting gitu. Jadi emang nggak bisa ya Mbak Jo gitu tuh. Tapi katanya waktu digunting tuh nggak begitu sakitin, soalnya fokus sakitnya tuh di mulusnya itu. Benar. Aku baca juga kayak gitu. Jadi nggak berasa waktu digunting, cuman waktu dijahit tuh kayak ser gitu aja. Anehnya gitu. Dulu Mbak Jo nyusuin berapa bulan? Aku nyusuin sampai 20 bulan, nggak genap 2 tahunnya. Karena jadi emak-emak yang nyusuin itu, Din, kita ke Indomaret aja nggak boleh lama-lama. Iya, soalnya ntar anaknya nangis, minta disusuin. Iya, itu juga jadi perdebatan gak habis-habis ya. Kan ASI eksklusif 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Terus yang biasanya itu sampai di sapi itu kan 2 tahun atau 24 bulan. Itu juga, kok anaknya cuma sampai 6 bulan sih gitu, kok nggak sampai 2 tahun gitu. Iya, padahal yang bekerja ini luar biasa tantangannya. Nggak segampang itu menyusui dalam posisi ibu bekerja. Betul, dan bisa jadi kan
dia 6 bulan itu direct, terus sisanya sampai 2 tahun dia dipompa Pumping. gitu. Iya. Itu juga masih jadi debatin sama netizen tuh gitu. Iya. Kalau nggak direct itu ntar anaknya gimana gitu. Pokoknya sebenarnya jadi ibu itu nggak perlu disalahkan ya, karena nggak ada sekolahnya juga kan. Betul. Karena juga belajar kan ya, apalagi anak Iya, pertama iya, ya. belajar, Pasti masih belajar. pasti Anak semuanya itu juga pertama. baru gitu, semuanya juga belajar gitu. Semuanya juga menyesuaikan lagi sebagai statusnya sebagai ibu, apalagi ibu bekerja, terus dia harus menyusui, yang mana ntar belum pekerjaan rumah. yang Ya baju. karena kondisi orang kan beda-beda ya di dalam rumah tangganya itu ada yang mungkin ya suaminya memang membolehkan dia bekerja atau kondisi ekonominya mengharuskan dia harus Untuk kerja bekerja. gitu, nggak cuma suaminya aja yang kerja. Dan kita harus maklum itu, harus menghargai apapun keputusan orang lain ya. Bahkan sampai nggak bisa menyusui anaknya, itu tuh kan mungkin juga dia sendiri sebenarnya pengen nyusuin gitu Iya, kan. tapi keadaan yang Kondisi. memaksa dia untuk nggak bisa. Atau bisa jadi emang dia yang tadi kita udah bahas yang baju nggak bisa keluar asinya gitu ya. Iya, nggak bisa keluar asinya itu juga banyak lagi faktornya dia. Iya. Sekarang keturunan ada, Ada, karena faktor karena psikologis psikologis juga. juga bisa. Kurangnya dipacu gitu, kayak anak si dede bayinya ini kayak nggak mau menyot juga ada. Gitu kan. Latchingnya itu kurang ke dari Iya, anak ke ibunya. banyak faktornya, gitu. banyak faktornya. Iya betul sekali, dan itu tuh nggak perlu yang dijudge atau Yang iya yang ini menyusui. lebih baik daripada ini, yang itu lebih baik daripada yang ini. Itu Tapi juga nggak bisa. Din, kalau kamu jadi ibu ya, kamu melahirkan, kamu punya anak, kamu menyusui apa enggak? Oh ya jelas. Kalau misalnya nggak keluar asinya, Kalau misalnya udah usahaku 200% tetap nggak keluar asinya, itu baru aku give up Mbak. 200%. 200%. Iya. Kalau perlu 1000 deh gitu. Alasanmu apa? Kenapa kamu pengen nyusuin anakmu? Karena yang ada di kandungan yang ada di ASI ibu itu nggak bisa digantikan dan dibandingkan dengan kandungannya susu formula. Pertama, kedua, ada hubungan antara ibu dan anak ketika breastfeed gitu, bonding gitu. Nah itu apa yang aku baca-baca di Instagram dan artikel-artikel itu juga kayak jadi gitu. perdebatan lagi. Susu ibu, ada yang bilang ini ya, Gimana? susu ibu kan dibilangnya susu ibu lebih baik daripada susu formula. Iya. Ada juga teman saya yang beranggapan bahwa susu formula lebih baik karena ibu itu makannya sembarangan. Misalnya ada yang bilang kayak gitu. Iya sih, benar. Masih emang apa unfinished debate banget Iya, ya. unfinished debate. Kalau saya pribadi ya setuju sama kamu. Apalagi susu ibu atau ASI itu udah dirancang Tuhan ya. Iya. Saya mikirnya apa yang sudah dirancang oleh Tuhan itu pasti yang terbaik untuk bayi itu. Betul. Kalau susu formula itu kan buatan tangan, bisa jadi ada error ya, ada human error di situ. Belum lagi kalau misalnya Menambahkan bahan-bahan apa gitu yang kita nggak betul. tahu kan. Meskipun iklan-iklan susu bayi itu diklaimnya itu pasti yang bagus-bagus ya Iya, Mbak Jo. bagus-bagus. Dan mahal-mahal. mahal dan harganya bersaing banget gitu. Jadi ya memang masih banyak perdebatan, masih banyak pro dan kontra ya Mbak Jo Banyak di pro sini. dan kontra. Terus tadi kan kita juga ngomong, kita sempat nyinggung ibu bekerja ya Mbak Jo. Ibu yang bekerja dan tidak bekerja itu lagi juga Jadi perdebatan, Iya. unfinished debate. Kamu kalau udah nikah, milih jadi ibu bekerja atau ibu yang nggak kerja di rumah aja? Bekerja Mbak Jo. Kenapa? Karena aku ingin Aktualisasi diri. selain mengaktualisasi diri, kayak memberdayakan diriku, aku menghargai diriku dengan aku bekerja gitu Mbak Jo. Dengan Bukan berproduksi. iya, produktif gitu, produktif maksudnya. Ya Lebih kan ke ngurus anak di produktifnya. rumah juga produktif. Iya, meskipun di rumah aja itu bukan berarti tidak menghargai diri sendiri, tetapi aku merasa lebih hidup gitu Mbak Jo. Iya. Kamu merasa kayak peran kamu di dunia ini tuh nggak sebatas tingkat domestik, tapi juga lebih luas lagi. Betul. Karena juga aku ingin bermanfaat untuk orang lain juga. Yang lebih Betul. Yang lebih luas. luas seperti yang aku lakukan sebelum aku menikah misalnya. Oh, oke. Kayak gitu. Aku ingin bekerja nanti ketika aku sudah menikah dan memiliki anak. Aku udah pernah ngalamin dua-duanya. Pernah jadi istri yang di rumah, jadi ibu yang di rumah Full time. dan pernah jadi, ya bukan pernah, saat ini malah ya wanita karir, punya karir di luar yang sibuk lah.
Iya. Berangkat pagi pulang sore kadang sampai malam. Iya. Nah itu gimana Mbak Jo? Menurut Mbak Jojo? Ini soalnya jadi perdebatan juga nih netizen tuh. Ini dari perspektif saya pribadi, memang saya juga sama kayak kamu Din, sukanya kerja. Iya. Dan saya pernah membaca ada sebuah penelitian, ketika ibu hanya di rumah 100% di rumah ngurus anak, they don't really happy. Oke. Kayak ada yang hilang dari diri mereka. Ini bukan ngejudge ya, tapi ada beberapa ibu yang ketika di rumah itu kayak marah-marah ke anaknya karena batas antara quality time dengan bukan quality time itu nggak kelihatan. Beda dengan ibu bekerja kelihatan karena jarang di rumah kan, begitu di rumah sama anak tuh quality time banget gitu. Tapi Mbak Jo, ada juga perempuan yang cita-citanya menjadi ibu rumah tangga. Banyak. Dan itu mereka kayak menjadi ibu rumah tangga itu happy gitu. Banyak gitu. Jadi memang di sini tuh ada dua sisi teman-teman, dan itu tidak perlu diperdebatkan karena sekali lagi ya Mbak Ju, yang ditontonin atau dilihatkan di sosial media itu tuh yang bagus-bagusnya aja, ya kan nggak sih Mbak Ju? Baik ibu bekerja ya juga yang bagus-bagusnya aja, ibu yang pasti di rumah juga yang bagus-bagusnya aja. Iya, jadi seperti kata teman saya di sosial media itu, apa yang kamu posting itu bukan diri kamu. Intinya gini, yang versi terbaik, yang tidak kamu posting itulah kamu gitu. Iya sih. Bangun tidur gitu, rambut singa emangnya mau diposting? Ya enggak lah. Ya kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi judging dan akhirnya nanti menjadi perdebatan di sosial media itu tuh karena ya itu tadi yang baju kita atau netizen itu tidak melihat di balik kameranya gitu. Yang dilihat itu yang di kameranya gitu, yang ditontonkan. Tapi saya salut banget loh sama ibu yang di rumah luar aja biasa. salut banget. Kerjaannya tuh nggak double ya Baju. Nggak kelar-kelar. Nggak selesai. Pagi ya nyuci piring, abis nyapu, kelar nyapu, ngurus anak itu apalagi udah energinya luar biasa. Terus ntar kalau misalnya anaknya udah tidur, jemuran belum dilipetin, terus setelah dilipetin belum disetrika, udah gitu selesai semuanya. Spray mandiin belum. Anaknya bangun udah bangun dimandiin, habis dimandiin nyiapin makan buat makanan. Sekarang misalnya udah selesai lagi, ya spray belum diganti. Berat banget. Iya, berat banget. Banyak banget dan unfinished work gitu. Iya. Kalau misalnya untuk ibu rumah tangga, jadi salut buat mereka. Kadang-kadang sampai kelelahan ya kelihatan kan dari wajahnya, itu capek banget. Sama, jadi kayak ibu bekerja pun juga kelelahan. Sama. Jadi posisinya ya kosong-kosong ya. Nggak ada yang lebih menang mana gitu. Nggak ada yang lebih baik yang mana. Ada yang lebih baik yang mana. Yang semuanya sama-sama. Pilihannya sendiri-sendiri, pilihan masing-masing. Dan pasti mereka memiliki prioritas masing-masing juga ya Mbak Jo. Dalam hidupnya. Iya, mereka juga memiliki pertimbangan gitu dalam melakukan sesuatu atau memutuskan dia menjadi ibu bekerja atau tidak. Herannya ya Mbak Jo, yang memperdebatkan si ibu-ibu ini yang ada di sosial media ini itu juga ibu-ibu, sama-sama ibu-ibu. Ya nggak mungkin om-om tahu-tahu ngejudge ibu-ibu. Iya, nggak mungkin bapak-bapak tiba-tiba komen gitu. Bapak-bapak sarungan gitu kan, tahu ngomelin itu ibu itu nggak nyusuin, ya nggak mungkin juga kan. Iya gitu, tapi maksudnya sama-sama perempuan kan ya Mbak Ju, sama-sama pasti juga merasakan dia memiliki anak, dia susah misalnya untuk mengasihi gitu, memberikan ASI ke anaknya gitu, tapi dia juga nyinyir gitu loh. Dia mau komen nyinyir gitu di sosial media. Padahal sama-sama ngurus anak, sama-sama ngurus kerjaan rumah. Padahal ada yang bilang tuh woman empowering woman ya Mbak Jo. Jadi kita sama-sama support gitu. Iya. Simpulannya jadi ibu itu intinya hebat sih ya dia. Iya, luar biasa. Mau menyusui nggak menyusui, melahirkan normal atau sesar, sama perjuangannya sama-sama berat. Betul. Mau ngasih ASI atau susu formula itu juga sama gitu. Mau bekerja ataupun nggak bekerja itu dengan konsekuensi masing-masing, dengan kelelahannya masing-masing. Betul, dengan prioritas mereka masing-masing juga pastinya gitu. Dan itu tuh hebat ya Mbak Ju. Jadi kita harusnya saling support gitu. Saling support satu sama lain. Atau kita misalnya saling ngasih tips gitu ya Mbak Ju di postingan orang gitu. Atau kalau misalnya mau memberikan nyinyir dalam tanda kutip itu tuh in a good way gitu. Misalnya bukan yang kok nyusuinnya
di pumping sih kok nggak direct breastfeeding gitu. Ya nggak gitu cara nanya gitu ya Mbak Jo. Misalnya dengan lebih baik Bunda, kenapa seperti ini? Tapi kesimpulannya kayaknya nih ya, aku ngelihat kesimpulan ke kamu maunya bekerja, kamu maunya menyusui, kamu mau melahirkan normal. Iya. Jadi tergantung pilihan masing-masing. Udah silahkan mau milih yang mana. Karena menjadi perempuan itu juga udah berat gitu. Iya. Karena di mana-mana itu perempuan tuh pasti yang disorot dulu gitu. Yang dinyinyirin dulu itu pasti perempuan. Udah gitu dia jadi ibu masih dia dinyinyirin. Iya. Terus dia kerja atau enggak masih aja diperdebatkan. Nah ini gitu. salah satu ibu bekerja tuh kelebihannya biasanya udah nggak peduli sama urusan Komen-komenan orang lain, gitu. karena yang rumah udah capek, udah nggak ngurus kayak udah gitu. capek, terus ngurusin anak udah tidur, semua udah oke. Me time. Habis Nonton gitu drakor. Netflix. Terus istirahat. Besoknya lagi kerja lagi. Oke. Gitu. Jadi sampai di sini dulu. Itu pilihan masing-masing. Kita seharusnya saling support. Betul, saling support satu sama lain. Saling memahami, mengerti gitu ya kondisi bahkan orang kalau beda-beda. kalau bisa kasih tips gitu, kasih saran. Oke, jadi Thanks for watching. kita ketemu lagi di Topik video selanjutnya. yang lebih menarik lagi. Oke. Thank you so much. Bye. Thank you for watching. Cheers.